Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asbaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, kabar video, dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Balaratea Ripucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tepatnya hampir 25 km dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bersama Prof. Yusran Yusuf, pemilik tempat ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof, sudah meluangkan waktu. Wah, saya juga justru senang ini Bang Opik dan kawan-kawan bisa berkunjung ke Balaratea di Pucak. Ya, Prof, pemirsa Upi Show, Prof. Yusran Yusuf ini sebenarnya orang yang populer di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan. Tapi kita tidak akan menyinggung soal itu. Kita ini bertanya soal kehidupan sehari-hari Prof. Yusran Yusuf yang beberapa waktu terakhir ini kembali ke alam. Ya, betul. Nah, pertanyaan kita ini sebenarnya adalah, kenapa Prof sampai buat tempat seperti ini? Ya, yang pertama saya memang senang hidup di alam. Senang hidup di alam? Ya. Ya. Dan saya memang punya harapan, apalagi dalam konteks sekarang, bagaimana back to nature ya. Back to nature. Iya, jadi kami dengan beberapa komunitas, adik-adik membuat lokasi ini sebenarnya sebagai sekolah alam Indonesia. Sekolah alam Indonesia. Ya, tempat kita untuk bisa belajar banyak hal tentang alam. Dan kami juga berharap ini menjadi salah satu nanti sebagai pusatlah ekowisata untuk tujuan pendidikan. Oh, iya. Jadi memang ini untuk sekolah alam? Iya, betul. Sekolah alam. Apa yang membuat seorang Prof. Yusran itu kemudian mengambil lokasi ini? Ya, yang pertama saya lihat bahwa Maros ini kan dari sisi letak sangat dekat dari Makassar, sehingga kita bisa lebih mudah mentransfer apa yang ada di sini ke masyarakat umum, dan kami harapkan ini bisa menjadi cikal bakal untuk bisa diduplikasi di tempat lain. Oh. Iya. Jadi akses untuk diperlihatkan kepada publik lebih mudah untuk bisa diduplikasi ke tempat-tempat yang mungkin juga membutuhkan suasana seperti ini. Ya, ini areanya berapa luas, Prof? Dan ini apa-apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam? Ya. Oh ya, kompleks ini. Ini secara fisik sebenarnya 2,5 hektar. 2,5 hektar. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kalau ditanya berapa luasnya, ini sepanjang mata saya memandang itu bebas. Punya kita bersama. Ya. Iya. Saat ini yang kami kembangkan di sini ada peternakan kambing tawa. Kemudian kami juga mengembangkan budidaya lebah madu. Ya, nanti sebentar dengan Pak Bupati kita panen perdana. Dan beberapa tempat-tempat yang kita desain nanti untuk eduwisata, terutama untuk anak-anak usia dini. Ya, jadi di sini nanti bisa belajar pengenalan jenis pohon, jenis tanaman. Dan beberapa nanti jenis tanaman endemik Sulawesi kita akan tanam di sini. Perwakilan semua jenis yang sudah mulai langka, misalnya contoh copeng, pasui, termasuk ini. Ya. Kayu sapang. Kayu sapang. Sanrego juga ada. Oh, nanti ada sanrego ada sini. Sanrego. Wah, ini sanrego ini penting ini. Iya. Jadi di sini akan pemirsa Upi Show akan banyak bukan hanya wisatanya, tapi juga banyak tumbuh-tumbuhan. Iya, betul. Ada pengelolaan ternak dan sebagainya. Iya. Nah, ini saya lihat ini kan di kawasan ini bukan sekedar sekolah, tapi juga ada yayasan. Betul. Ada tempat berbagi. Iya. Ini gimana konsepnya itu, Prof? Iya. Jadi kami dengan teman-teman membuat suatu konsep yang namanya socio entrepreneurship. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah kegiatan sosial dalam skala usaha supaya aktivitas sosial itu bisa kontinu. Ya, karena kalau tidak didesain sebagai sebuah social entrepreneurship, maka dampak sosialnya itu akan terputus, tidak akan kontinu. Iya. Nah, jadi itu yang kami desain. Dan alhamdulillah ini didukung oleh adik-adik sarjana baru yang memiliki edukasi dan mau bekerja untuk mengembangkan itu. Ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 6 bulan dan bisa survive. Ini yayasan ternak kita. Ya. Itu gimana konsepnya itu? Ya, jadi yayasan ternak kita ini sebenarnya digagas oleh beberapa teman ya. Termasuk ada satu kiai dari Jawa, dari Situbondo. Termasuk Pak Bupati Situbondo di sini sempat ke sini. Mendorong kita yang kemarin kesian beliau kena COVID.
Dan konsep itu malah di tempat lain juga dia terapkan. Tapi ide dasarnya dari Makassar. Oh, itu dari Makassar. Dari Makassar. Jadi orang yang kemudian datang ke sini mau menyumbang apa, terus itu diapakan itu? Iya. Kan satu konsepnya ini ada kambing misalnya. Iya. Orang bawa kambing, terus itu gimana Ya. prosesnya sampai dia membawa manfaat deh sepertinya. Jadi donatur ini menyumbang satu indukan kambing, nanti itu anaknya untuk anak yatim secara terus menerus. Satu ke yatim, satu ke pengelola. Jadi satu kali nyumbang itu bisa sampai 5 anak yatim. Nanti ada indukan baru lagi. Jadi 5 tahun diperbarui lagi. Jadi satu kali orang nyumbang, dia nyumbang terus tiap tahun, tiap beranak kasih ke anak yatim. Jadi satu kambing itu untuk anak-anak yatim. Anak yatim. Dan itu dikelola di sini. Dikelola di sini. Nanti kalau anak yatimnya juga mau ambil silakan. Kalau dia mau tetap lagi simpan di sini untuk ini bisa juga. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Tapi intinya bahwa orang yang mau nyumbang satu kali nyumbang, dia tiap tahun bisa memberikan ke anak yatim 1 ekor. Beda kalau hanya dia nyumbang satu kali habis. Jadi induknya. Ya, induknya. Jadi orang yang datang ke sini pemirsa Opiso yang ingin bermanfaat itu beli 1 ekor kambing induknya. Induknya diserahkan ke yayasan di sini. Nanti dikembangkan, diternakan. Iya. Nanti tiap tahun bisa menyerahkan ke anak yatim. Iya. Jadi saya pikir tempatnya Prof. Yusran ini selain ada unsur edukasinya, sosial, ada unsur sosialnya, juga unsur wisata. Wisata. Iya. Nah, oke. Nanti pemirsa Opiso mungkin bulan depan sudah bagus ini tempatnya karena ini masih persiapan. Kita bisa datang ke sini lagi untuk melihat situasinya. Insyaallah akhir tahun nanti kita undang khusus. Khusus media kita berkemah di sini. Oh, kita berkemah di sini. Pasti banyak orang yang mau datang di Prof. Iya. Pak, tahan dulu ya. Kita pemirsa Opiso kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan... Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama Prof. Yusran Yusuf, pemilik dari Balaratea Ripucak, sebuah kawasan wisata, pendidikan, dan juga ajang untuk berbagi buat masyarakat. Prof. Yusran, kita tinggalkan sejenak soal Balaratea ini. Kita bertanya, siapa ini Prof. Yusran sebenarnya? Supaya orang tahu perjalanan hidupnya seorang Prof. Yusran itu kan seperti apa misalnya. Jadi mungkin Prof. Yusran bisa dijelaskan siapa Prof. Yusran mulai dari kecil sampai saat ini. Iya. Oke, jadi saya lahir 6 Desember 1969 di Kabupaten Maros. Oh, Maros. Iya, jadi SD sampai SMA itu di Maros. Dan saya memang waktu kecil menari, memang hobi organisasi. Oh. Iya, jadi saya sempat jadi ketua OSIS, ya. Kemudian aktif di beberapa kegiatan teater. Kemudian masuk di Unhas, jadi aktivis, bisa sempat menjadi ketua senat mahasiswa, fakultas. Dan sejak mahasiswa sudah mulai membuat yayasan. Waktu itu kita ada Yayasan Agro Lestari bersama beberapa teman membuat usaha agribisnis. Dan alhamdulillah waktu itu kita membuat terobosan ekspor arang ke Jepang dengan limbah yang kita ambil dari Majene Polmas. Termasuk usaha pembibitan, kami yang merintis itu di tahun 93-an. Jadi itu kira-kira yang tetapi yang menarik juga bahwa salah satu yang saya rasakan cukup memberikan saya bekal di dalam perjalanan hidup itu karena aktif di berbagai aktivitas organisasi. Aktif di berbagai organisasi. Jadi Prof. Yusran itu lahir di Maros, kuliah di Unhas sampai S3. Ya, S2, S3 di Bogor. Oh, S2, S3 di Bogor. Dan kemudian kembali mengabdi di Unhas. Unhas, ya betul. Dan ceritanya kan Prof. sempat ngelang-ngelang buana ke birokrat. Iya. Sempat menjadi PLT, wali kota. Sempat menjadi kadis juga kan. Nah, apa yang mendorong seorang Prof. dari akademisi menjadi birokrat? Iya.
Jadi saya di kampus itu kan jadi dosen karena prestasi aktivis. Ya. Oh, gara-gara aktivisnya jadi dosen. Jadi dosen. Dan setelah selesai mahasiswa, kan langsung jadi asisten. Terus saya alhamdulillah selalu dapat amanah. Jadi hampir semua jabatan mulai dari kepala lab, ketua jurusan, wakil dekan 2 periode, sekretaris senat universitas, kemudian banyaklah jabatan. Dan setelah itu saya ditantang, bukan ditantang, dilamar untuk jadi kepala dinas. Kepala dinas apa itu? Kepala Bapeda. Oh, kepala Bapeda dulu. Bapeda. Dan alhamdulillah saya tes, nilai saya tertinggi. Oh. Iya, jadi istilahnya tidak mengecewakan lah. Ya. Alhamdulillah setelah itu tiba-tiba juga ada proses pergantian PJ, saya lagi yang terpilih. Iya. Nah, jadi mungkin perjalanan hidup saya itu alhamdulillah kalau ada kompetisi selalu menang. Selalu laki lah. Selalu laki. Nah, itu kita mau tahu rahasia hidupnya seorang profesoran. Apa yang membuat seorang profesoran itu selalu laki gitu? Iya. Kalau saya sih ya intinya bekerja ikhlas, ya. Bekerja ikhlas, oke. Bekerja ikhlas, kemudian memang kita harus menunjukkan kinerja. Oke. Jadi saya terus terang banyak pekerjaan itu didaulat sebenarnya. Iya. Jadi sudah diminta duluan, setelah itu saya ikut proses, dan alhamdulillah aku ikut proses juga bisa mengikuti dengan baik. Jadi bekerja ikhlas dan menunjukkan kualitas kerja. Betul, siap. Perjalanan hidupnya kan sebenarnya luar biasa. Nah, siapa sih sebenarnya orang yang paling berpengaruh di hidup seorang prof? Ya, kalau yang pertama tentu orang tua ya. Orang tua. Orang tua saya itu di samping dia juga PNS ya, dia juga tokoh agama. Ya, dan itu banyak memberikan nilai-nilai kepada kita. Bagaimana menjalani hidup, ya. Dan intinya saya lihat memang itu tadi. Jadi kerja keras, kerja jujur, dan kerja ikhlas, ya. Yang lain akan ikut dengan sendirinya. Oke. Jadi itu yang membuat seorang profesional itu bisa sampai ke level sini. Dan kemudian akhirnya setelah jadi PJ bukan kembali ke kampus, tapi kembali ke kampus. Kembali ke kampus. Dan kembali ke alam. Iya. Apa yang perjuangan seorang profesoran yang paling berkesan di perjalanan hidupnya? Ya, yang paling berkesan memang bahwa saya tidak pernah bercita-cita jadi wali kota. Oh, jadi tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah gitu jadi wali kota? Tidak pernah bercita-cita, tidak pernah dalam bayangan pun. Di bayangan pun tidak pernah. Dan itu prosesnya sangat cepat. Cepat saya mengambil keputusan ikut dan ternyata saya terpilih. Iya. Nah, itu juga karena jaringan, karena saya kebetulan kan itu tadi banyak kawan, sempat ikut Lemhanas, ternyata semua memberi nilai plus. Yang dulunya saya tidak pikirkan akan memberikan nilai plus bagi saya. Jadi. Dan kemudian tidak menjadi wali kota. Iya. Apa yang terjadi pada saat itu? Iya. Saya karena selama saya menjabat, saya biasa-biasa saja jadi pejabat. Tidak pernah luar biasa merubah. Jadi pada saat selesai tidak ada masalah. Saya kembali ke kampus ditawari langsung jadi ketua prodi lagi. Saya bilang saya yang ringan-ringan saja. Saya mau merdeka dulu ya, menjalani kegiatan. Akhirnya saya kembali ke sini bangun ini sambil kembali ke aktivitas akademik. Tapi saya tidak mau struktural murni aja, ketua prodi S3 saja dulu. Prof, ini mungkin pemirsa Upisho ingin tahu apa filosofi hidup seorang prof? Ya, kalau saya itu saja ya. Saya selalu mengatakan keberhasilan itu berbanding lurus dengan usaha. Keberhasilan? Iya. Berbanding lurus dengan usaha, kemudian selalu kerja jujur saja ya. Iya. Dan yang lebih penting tadi itu kerja ikhlas. Karena saya selalu mengatakan kalau kita kerja ikhlas, yang lain itu akan ikut. Bekerja ikhlas. Ikhlas, ya. Intinya ikhlas ya. Ikhlas. Jadi sebenarnya identifikasi seorang profesional itu dari keikhlasannya. Iya. Mungkin begitu, Pak. Betul. Dan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua tentunya. Karena dalam perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya, akhirnya profesional itu mau jadi pejabat, mau bukan jadi pejabat, sepertinya biasa tidak saja. ada perubahan ya? Ya biasa saja. Ya karena ikhlasnya itu? Iya. Dan profesional, saya juga ingin tanya, apa sih cita-cita mimpi seorang profesional sebenarnya? Ya, saya sih kalau secara pribadi saya merasa sudah cukup. Sudah cukup? Ya, sudah melebihi dari apa cita-cita saya. Cita-cita saya kan cuma jadi dosen dan profesor. Itu saya sudah capai di umur 38 tahun. Oh, ya? Oh, 38 tahun.
Ya. Berarti termuda saat itu. Termuda pada waktu itu. Profesor termuda saat itu. Betul. Ya? Iya. Iya. Jadi setelah itu ternyata itu bonus. Bonus karena itu tadi ya kerja ikhlas, kemudian apa namanya membangun jaringan pertemanan. Nah, alhamdulillah saya banyak mendapatkan penugasan semuanya karena apa namanya penunjukan. Iya. Ya, di daulat lah, di daulat istilahnya. Diberi amanah lah. Iya, betul. Diberi amanah. Iya. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya cita-citanya sudah cukup. Cukup ya. Sudah cukup. Iya. Sudah selesai perjalanan. Kalau misalnya diajak lagi ke pemerintahan? Belum memutuskan sekarang. Terus terang banyak yang mengajak saya. Iya. Sampai di pusat apa semua, ya. Tetapi saya belum memutuskan. Karena ini sebenarnya banyak yang tunggu Iya. jawabannya Prof. Apakah Prof mau kembali lagi ke birokrasi Iya. kan? Jadi pemirsa oposisi sabar ya. Jadi Prof Yusran Iya. sampai saat ini belum berpikir Iya. untuk kembali ke pemerintahan. Mungkin Prof ada pesan Prof Yusran ke para penonton UPI Show di dalam bagaimana dia bisa kita ini sebagai anak-anak muda bisa saya minimal seperti Prof lah yang hidupnya alhamdulillah dilancarkan. Ya, saya kira yang paling penting adalah terutama adik-adik generasi muda ya. Iya. Jadi yang pertama memang semangat juang itu harus kuat, ya. Semangat juang, ya. Kami ini tentu mencapai posisi sekarang ini tidak semulus semua yang kita bayangkan ya. Iya. Jadi butuh perjuangan, butuh kerja keras. Tapi yang lebih penting itu adalah membangun kerjasama dan sinergi dengan banyak pihak, ya. Jadi harus banyak berkomunikasi, banyak bergaul, dan lebih penting aktif di organisasi-organisasi, karena itulah yang akan memperkuat, yang memberikan bekal kita di dalam berinteraksi dimanapun kita nanti bertugas. Itu pesan Prof Yusran buat anak-anak muda. Selama jadi mahasiswa, selama jadi anak muda, itu harus banyak berorganisasi, banyak berkomunikasi, dan banyak membuka hubungan, relasi dengan siapa saja. Prof Yusran, terima kasih atas waktunya yang singkat, tapi ini penting sekali buat teman-teman pemirsa UPI Show. Jadi salah satu rasa hidup dari seorang Prof Yusran yang akhirnya Tuhan membanyak berkah buat dia ya. Semuanya lancar-lancar sekali hidupnya Prof Yusran, itu bekerja ikhlas. Lain-lainnya itu bonus. Iya, betul. Jadi Prof Yusran itu bekerja ikhlas, dan ketika dia diberi amanah, dia menunjukkan kerja. Iya, betul. Seperti itu Prof. Iya. Sekali lagi terima kasih Prof Yusran atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Dan pemirsa UPI Show, dengan berakhirnya kota tadi, maka berakhir pula edisi Bala Ratea Ripuca bersama Prof Yusran. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.